Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya dari penulis yang bersifat fiksi belaka, bila di dalam cerita ini terdapat kejadian yang melanggar hukum dan norma di seluruh dunia. Dengan sadar kami tidak membenarkan hal tersebut. Dan cerita ini ditulis hanya sebagai hiburan semata, dan tindakan apapun di dalam cerita ini tidak untuk ditiru. Halo guys, sebelum menuju ke dalam alur ceritanya, ada baiknya like, komen dan subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Dan yang ingin neraktirin Mimin Kopi, linknya di deskripsi ya guys. Terima kasih. Di cerita sebelumnya Kaisar Ji memerintahkan untuk membuat dekrit kaisar yang berisi tentang pertarungan antara Chu Tianshu dan Pangeran Hubuhui akan diundur selama 1 bulan. Beralih di dalam ruangan Tuan Putri, terlihat dia sedang menatap buku teknik rahasia hati surgawi yang merupakan warisan dari keluarganya. Namun dia merasa penasaran dengan menu latihan yang dilakukan oleh Chu Tianshu. Karena dia merasa gelisah jika pada saat hari pertarungan itu tiba, Chu Tianshu langsung menyerah kepada Pangeran Hubuhui. Karena hal itu dia bergegas pergi ke ruangan Chu Tianshu untuk melihatnya. Tak berselang lama Tuan Putri membuka pintu ruangan Chu Tianshu tanpa permisi. Sembari dia berkata bahwa dia membawakan sebuah buku teknik rahasia yang mungkin dapat dia latih. Namun ternyata saat ini Chu Tianshu tengah dipijat oleh Qi Yu dan Dong Yu. Sehingga membuat mereka merasa cukup terkejut dengan kedatangan Tuan Putri. Dan ketika melihat kejadian di hadapannya Tuan Outri hanya membatu dengan ekspresi yang sangat marah. Tanpa rasa bersalah Chu Tianshu bertanya sejak kapan Tuan Putri kembali dari istana kerajaan. Dengan sangat marah Tuan Putri berteriak kepada Chu Tianshu dengan berkata, "Kenapa aku bisa berpikir untuk membantumu, sedangkan kau di sini malah bersenang-senang dengan para wanita ini?" Melihat kemarahan Tuan Putri, Chu Tianshu mencoba untuk menjelaskannya. Lalu Qi Yu dan Dong Yu segera bersujud di hadapan Tuan Putri sembari mereka berkata, "Tuan Putri Anda salah paham, kami adalah pelayan dari Tuan Muda. Dan kami hanya memberinya sedikit pijatan." Dan Chu Tianshu juga menjelaskan bahwa mereka berdua adalah pelayan yang telah dibelinya dari pelelangan. Namun Tuan Putri tidak menerimanya dan malah bertanya mengapa Chu Tianshu malah membeli pelayan di saat tempat itu telah banyak sekali pelayan. Di saat bersamaan Li Xuancheng memasuki ruangan Chu Tianshu sembari dia mengatakan bahwa kedatangannya untuk membayar utangnya. Melihat ada seseorang yang masuk tanpa izin, Tuan Putri langsung menatapnya dengan tajam sembari dia bertanya siapa orang yang telah berani menerobos istananya. Dengan cukup panik Li Xuancheng memberi hormat sembari mengenalkan dirinya yang merupakan putra dari Perdana Menteri. Dan kedatangannya untuk membayar hutang hasil taruhannya dengan Chu Tianshu. Mendengar kata taruhan, Tuan Putri kembali murka karena dia mengira bahwa Chu Tianshu telah berjut. Namun Li Xuancheng langsung menjelaskan jika semua itu bukan seperti yang ada dalam pikiran Tuan Putri. Lalu Tuan Putri bertanya apakah memang seperti yang dikatakan oleh Lin Xuancheng. Dan Chu Tianshu membenarkan hal itu. Dengan tatapan intimidasi Tuan Putri meminta Chu Tianshu untuk berfokus dengan duelnya. Karena jika dia kalah, Tuan Putri akan dipaksa menikah dengan pangeran. Dan jika itu terjadi Tuan Putri akan mengajak Chu Tianshu untuk menggali kuburannya sendiri. Dengan penuh ketakutan Chu Tianshu meminta Tuan Putri untuk tenang karena pasti akan menang. Setelah semua itu Tuan Putri berjalan meninggalkan ruangan dari Chu Tianshu. Lalu Chu Tianshu menghampiri Li Xuancheng untuk berterima kasih karena telah membebaskannya dari masalah. Namun Li Xuancheng meminta agar Chu Tianshu tidak terlalu dekat dengannya. Karena dia juga telah membayar hutang. Di kompetisi selanjutnya Li Xuancheng menantang Chu Tianshu untuk menciptakan sebuah puisi. Dan dengan ekspresi mengejek Chu Tianshu berkata, meskipun Li Xuancheng telah menggunakan seluruh nyawanya, dia tidak akan mungkin menang melawannya dalam membuat puisi. Namun Li Xuancheng kali ini tidak terprovokasi dengan perkataan Chu Tianshu. Dan dia malah meminta untuk menunggu tanggal mainnya. Setelah kepergian Li Xuancheng, Chu Tianshu menghampiri kedua pelayannya dan meminta mereka untuk berdiri. Lalu kedua pelayan itu berkata bahwa mereka berdua tidak ingin kehilangan tuannya lagi. Mendengar hal itu Chu Tianshu meminta mereka berdua untuk tidak khawatir. Karena saat ini dia telah berada di tahap pertama praktisi spirit. Dan dalam 1 bulan dia pasti memenangkan pertarungan itu. Dengan rasa penasaran kedua pelayan itu bertanya kapan tuannya menjadi praktisi spirit dan bagaimana caranya mengalahkan Li Xuancheng pada saat itu.
Lalu Chu Tiansu menjelaskan bahwa dia sangat beruntung karena secara tiba mendapatkan bakat untuk melatih seni spirit. Dan untuk kemenangannya menalawan Li Xuanzheng, dia sebenarnya telah menggunakan teknik dari spiritnya. Sehingga salah satu dari mereka bertanya seberapa kuat skill yang dimiliki oleh tuannya. Lalu Chu Tiansu mengarahkan teknik ilusinya agar pelayannya dapat merasakannya. Sehingga kini membuat pelayan itu masuk ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Chu Tiansu. Dan di dalam ilusi itu dia terjatuh dari tempat yang sangatlah tinggi. Sehingga membuatnya berteriak dengan sangat ketakutan. Namun sebelum terjerumus terlalu dalam, Chu Tiansu segera menangkap tubuh dari pelayannya. Sehingga membuat pelayannya kembali tersadar dengan keadaan terengah-engah. Dari arah lain terlihat Murong Sue yang meminta Chu Tiansu bersikap lebih sopan karena Tuan Putri baru saja pergi. Namun Chu Tiansu malah mengusirnya dan memintanya untuk tinggal di ruang tamu di saat Qiuyu dan Dongyu bersamanya. Yang membuat Murong Sue merasa sangat kesal dengan tingkah Chu Tiansu. Meskipun begitu dia tidak dapat berbuat apa-apa dan dia berpikir hanya perlu menunggu waktu 7 hari lagi untuk menghilangnya Chu Tiansu. Setelah kepergian Murong Sue, Chu Tiansu menjelaskan kepada kedua pelayannya bahwa Murong Sue telah bekerja sama dengan ibu tiri untuk menghabisinya. Jadi dia meminta kedua pelayannya untuk berkultivasi dengan serius agar mereka tetap bisa melindunginya. Dan mereka berdua pun memahami apa yang telah dikatakan oleh tuannya. Kemudian kini hanya menyisakan Chu Tiansu di dalam ruangan itu. Setelah berkultivasi untuk beberapa saat, Chu Tiansu hanya berhasil membuka 36 meridian. Padahal dia perlu membuka 720 meridian untuk mencapai tahap selanjutnya. Sehingga membuat Chu Tiansu berpikir bahwa prosesnya terlalu lama. Setelah berpikir cukup keras, dia menemukan cara agar bisa cepat membuka meridiannya dengan menggunakan teknik akupunturnya. Dan dia pun segera menyiapkan jarum akupunturnya untuk memulai prosesnya. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Chu Tiansu telah berhasil membuka seluruh meridiannya. Dan notifikasi sistem muncul memberikan selamat kepada host karena telah membuka 720 meridian yang membuat mata host berubah menjadi mata Moonstar. Lalu Chu Tiansu mencoba mata barunya dengan menatap rembulan. Sehingga energi spirit yang terkandung dalam cahata bulan dan bintang secara perlahan mulai memasuki tubuh dari Chu Tiansu. Yang membuatnya merasa cukup terkejut. Lalu notifikasi Seisten kembali muncul untuk memberikan selamat atas terbukanya refleksi ilusi seni bulan. Yang memungkinkan host dapat menciptakan semua yang diinginkan host selama dia dapat membayangkannya. Tak terasa kini 7 hari telah terlewati dengan begitu cepat. Kini di depan ruangan Chu Tiansu terlihat Murong Sue yang telah berdiri di sana untuk memastikan meninggalnya Chu Tiansu. Setelah membuka pintu dari ruangan itu dengan penuh senyuman. Murong Sue sangatlah terkejut ketika melihat Chu Tiansu yang baru saja selesai mandi dengan tubuh yang masih sangat sehat. Kemudian kini berpindah di kediaman keluarga Chu, terdengar Murong Jiangyu yang juga sangat terkejut setelah mendengar laporan jika Chu Tiansu masih baik-baik saja. Dan dengan sorot mata yang tajam Murong Jiangyu berkata bahwa dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun dia kembali tersenyum di saat dia mengatakan tentang Tianyang yang sudah menjadi seorang ahli spirit dan memiliki master yang sangat kuat. Dan dengan sorot mata yang tajam dia meminta Murong Sue mencari kesempatan untuk menghabisi Chu Tiansu. Dan Murong Sue berkata akan bergerak malam ini. Kemudian kini kembali ke dalam ruangan Chu Tiansu, terlihat dia telah berkultivasi cukup lama sehingga membuat sistem memberikan selamat kepadanya karena telah menerobos tahap kedua praktisi spirit. Serta waktu hidupnya bertambah selama 1 tahun dengan kemampuan dari penglihatan X-ray yang juga telah ditingkatkan. Setelah kembali tersadar, Chu Tiansu mengira dengan kecepatannya saat ini dia pasti akan dapat mencapai praktisi spirit tahap kelima hanya dalam 1 bulan. Dan seharusnya dia akan dapat mengalahkan Hubu Hui. Tak berselang lama malam pun telah tiba, terdengar suara Murong Sue yang menyiapkan sebuah makan malam untuk Chu Tiansu dengan berbagai menu yang terlihat cukup megah dan lezat. Sembari tersenyum tipis, Murong Sue mengatakan bahwa dia menyiapkan makan malam itu sebagai permohonan maafnya atas apa yang telah terjadi waktu itu. Namun Chu Tiansu merasa penasaran dengan apa yang telah terjadi dengan Murong Sue hingga membuatnya berbuat seperti itu. Lalu Chu Tiansu menggunakan penglihatan X-ray miliknya untuk melihat makanan yang disajikan oleh Murong Sue. Sehingga membuatnya mengetahui bahwa semua makan itu mengandung racun. Melihat Chu Tiansu hanya terdiam, Murong Sue memintanya agar cepat memakan makanannya. Namun Chu Tiansu berdalih bahwa dia tidak melihat paha kesukaannya di hidangan itu.
Dan di dalam benaknya dia bergumam, aku tidak menyangka jika dia akan bergerak secepat ini. Lalu Chu Tiansu lanjut berkata dengan meminta Murong Sue mengambil hidangan lainnya dan membawakannya beberapa anggur karena tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Mendengar hal itu Murong Sue bertanya apakah tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Dan Chu Tiansu membenarkan hal itu, lalu Murong Sue segera berjalan pergi dari tempat itu sembari dia bergumam. Makanlah sebanyak yang kau bisa, karena malam ini adalah makan malam terakhir bagimu Chu Tiansu. Setelah kepergian Murong Sue, Chu Tiansu meminta kedua pelayannya untuk bersiap karena Murong Sue telah bergerak. Dan dia memulainya dengan menaruh racun di dalam semua makanan ini. Mengetahui hal itu kedua pelayan itu merasa cukup terkejut karenanya. Lalu Chu Tianxi berkata bahwa dia tidak menyangka jika dia berani melakukannya di kediaman Tuan Putri. Meskipun kita bisa kabur, aku ingin menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk menyingkirkannya. Dengan penuh antusias kedua pelayan itu meminta tuannya untuk mengatakan apa yang harus mereka lakukan. Lalu Chu Tiansu mulai membisikkan rencananya kepada kedua pelayannya. Tak berselang lama Murong Sue telah kembali dengan membawa anggur. Dan Qiuyu dan Dongyu segera memanggilnya sembari mengatakan bahwa tuan muda tiba-tiba terjatuh dengan mengeluh sakit pada perutnya setelah memakan beberapa sendok saja. Lalu Murong Sue segera mendekati Chu Tiansu dan meminta mereka berdua untuk tenang. Namun kedua pelayan itu malah berlari pergi untuk memanggil seorang dokter. Sembari mengeluarkan aura mengerikan Murong Sue meminta mereka berdua untuk tidak pergi. Karena jika mereka melakukannya, tanpa segan dia akan menghabisi mereka berdua. Mendengar hal itu Qiuyu dan Dongyu merasa ketakutan yang membuat tubuh mereka bergetar. Lalu Murong Sue menjelaskan bahwa yang telah meracuni Chu Tiansu adalah dirinya. Sehingga membuat Chu Tiansu bertanya mengapa Murong Sue tega melakukan hal itu. Dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian, Murong Sue bertanya apakah Chu Tiansu tidak melihat upaya yang telah dia lakukan selama ini untuk menyingkirkannya. Mendengar hal itu Chu Tiansu bertanya apakah dia tidak takut bila ibunya akan marah bila mengetahui hal ini. Sembari menunjuk Chu Tiansu, Murong Sue dengan dipenuhi amarah berkata, "Ibumu yang mana yang kau maksud? Apa kau tahu alasan bibi membesarkanmu sebagai seorang sampah? Itu semua karena ibumu sangatlah menjijikkan, jika bibi tidak takut akan imbasnya. Dia pasti telah menghabisimu sejak lama." Lalu Chu Tiansu bertanya jika memang begitu, mengapa dia malah menghabisinya sekarang, sembari menekan leher Chu Tiansu. Murong Sue berkata, semua itu karena saudara Tianyang telah berhasil menembus tahap ahli spirit dan memiliki seorang master yang sangatlah kuat. Jadi seorang sampah sepertimu sejak awal memanglah tidak pantas untuk hidup. Namun di saat bersamaan Murong Sue dikejutkan dengan suara permaisuri yang memanggil namanya sembari dia berkata, "Beraninya kau meracuni Chu Tiansu?" Melihat hal itu Murong Sue bertanya-tanya bagaimana bisa permaisuri yang tadinya berada di istana telah sampai di tempat ini. Sembari berlutut menghadap permaisuri, Murong Sue berniat untuk menjelaskan semuanya. Namun dia lebih dulu merasakan sakit yang luar biasa pada kepalanya. Dan secara perlahan bayangan dari permaisuri menghilang dari pandangannya. Dan berganti dengan wujud Chu Tiansu yang menatapnya dengan tersenyum tipis. Yang membuat Murong Sue menjadi sangat murka setelah menyadari jika semua itu adalah ilusi yang telah diciptakan oleh Chu Tiansu. Namun di saat itu juga Qiuyu dan Dongyu menghunuskan belati mereka ke tubuh Murong Sue yang membuatnya berteriak dengan sangat kesakitan. Tanpa berhenti di situ, Dongyu mencabut belatinya dan kembali menancapkannya sembari dia berkata, "Beraninya kau mencoba untuk melukai tuan muda, kau tidak bisa dimaafkan." Meskipun begitu Murong Sue masih dapat mengeluarkan tekanan energinya. Yang membuat Qiuyu, Dongyu, dan Chu Tiansu terpental mundur ke belakang. Dengan keadaan Chu Tiansu yang telah terhempit oleh benda di sekitarnya, Murong Sue tanpa segan melancarkan serangannya ke arah Chu Tiansu. Namun Chu Tiansu masih sempat untuk menghindari serangan itu. Tapi Murong Sue kembali mengarahkannya secara bertubi-tubi. Sehingga membuat Chu Tiansu merasa sangat takjub dan cukup ketakutan. Karena dengan kondisinya saat ini Murong Sue masih dapat menyerangnya dengan begitu brutal. Karena sedikit kelengahan darinya, Chu Tiansu tidak lagi dapat menghindari serangan dari Murong Sue. Sehingga membuat serangan itu mengenai telak tubuh dari Chu Tiansu. Yang membuatnya terlempar dengan sangat keras dengan sebuah belati menancap pada tubuhnya. Melihat hal itu Qiuyu dan Dongyu merasa sangat terkejut dan memanggil tuan mudanya. Di sisi Murong Sue, dengan sorot mata yang tajam dia berteriak,
Chu Tiansu, sebelum kau menghilang dari dunia ini aku tidak akan berhenti untuk terus mengejarmu. Dan kini terlihat keadaan Chu Tiansu yang telah tak berdaya tersandar di sebuah dinding tanpa bergerak sedikitpun. Dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka, Mu Rongsue menatap Chu Tiansu sembari berkata, "Pedangku telah aku lumuri dengan racun, hari ini kau pasti tidak akan selamat. Kehadiranmu dan ibumu sangatlah menjijikkan yang hanya mengotori nama keluarga Chu. Kalian memang pantas untuk menghilang, jika bukan karena Tianyan dan juga Bibi. Aku tidak akan mungkin merendahkan harga diriku untuk orang sepertimu. Tapi mulai sekarang aku akan bisa hidup tenang bersama saudara Tianyang. Karena hari ini kau akan benar-benar menghilang dari kehidupan kami." Namun Chu Tiansu mengejutkan Mu Rongsue dengan berkata, "Sepertinya aku akan membuatmu kecewa." Melihat tuan mudanya baik-baik saja, Qi Yu dan Dong Yu merasa sangat senang. Sembari membuka bajunya, Chu Tiansu berkata, "Lihatlah dengan baik aku masih baik-baik saja. Seranganmu sama sekali tidak berpengaruh kepadaku." Melihat Chu Tiansu masih selamat, Mu Rongsue berteriak sangat keras dipenuhi dengan rasa kesal. Sembari menatap Mu Rongsue yang tidak berdaya, Chu Tiansu berkata, "Aku tidak akan ikut ke kuburan bersamamu, sekarang kau bisa pergi ke tempat itu sendiri." Meskipun tubuhnya sudah tidak mungkin diselamatkan, Mu Rongsue tetap mengancam Chu Tiansu dengan mengatakan bibinya dan Tianyang pasti akan membalaskan dendamnya. Setelah mengatakan hal itu, pada akhirnya Mu Rongsue telah menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Chu Tiansu segera meminta kedua pelayannya untuk menyembunyikan tubuh dari Mu Rongsue karena dia tidak ingin kabar meninggalnya Mu Rongsue menyebar. Sebab jika kabar itu menyebar, tidak hanya keluarga Chu yang akan membalas dendam, melainkan dia juga akan kesulitan menjelaskan situasinya kepada permaisuri dan tuan putri. Meskipun Mu Rongsue hanyalah sekedar pion bagi ibu tiri. Untuk kultivator di tahap ke-6 body tempering dengan meridian yang tersegel, kekuatannya sangatlah mengerikan. Jadi bagaimana caraku mengalahkan Pangeran Hubuhui ketika melawan Mu Rongsue saja sudah sangat kesusahan seperti ini. Apalagi Pangeran Hubuhui memiliki kemampuan spesial berserk. Pasti akan benar-benar sulit bagiku. Aku harus meningkatkan kultivasiku di dalam domain mimpi secepat mungkin agar aku dapat memenangkan pertarungan ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, terlihat Chu Tiansu telah berkultivasi cukup lama sehingga sistem memberikan selamat kepada host karena telah memperoleh kemampuan tingkat tinggi Taiji. Dan sistem meminta agar host mengembangkan kemampuannya sampai ke level dewa dalam waktu setengah bulan. Melihat hal itu, Chu Tiansu bertanya apakah kemampuan yang diberikan domain mimpi juga memiliki tingkatan. Dan sistem memberitahukan bahwa semua tingkatan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Kemampuan tingkat rendah hanya terdapat satu teknik yang terbagi menjadi 3 level, yaitu pemula, menengah, dan ahli. Kemampuan tingkat menengah tidak hanya teknik, melainkan metode untuk sirkulasi Qi, dan di atas level ahli terdapat level penyempurnaan. Untuk kemampuan tingkat tinggi tidak ada batasan dalam teknik dan memiliki level di tingkat dewa. Memikirkan hal itu, Chu Tiansu bergumam, kemampuan Mu Rongsue dapat dibilang berada di tingkat rendah. Dan berserk milik Pangeran Hubuhui berada di tingkat menengah. Lalu sistem memperingatkan host agar melatih kemampuannya agar dapat memenangkan pertarungan yang akan dia hadapi. Mendengar hal itu, Chu Tiansu berpikir akan segera melatihnya. Di saat bersamaan, Chu Tiansu dikejutkan dengan kedatangan Tuan Putri yang berkata, "Aku baru saja kembali dari istana kerajaan, tapi aku mendengar laporan ada keributan besar di dalam ruanganmu. Chu Tiansu, apa yang telah kau lakukan?" Melihat kedatangan Tuan Putri, Chu Tiansu bertanya-tanya mengapa dia berada di sana. Mungkinkah dia mendengar semuanya? Kelihatannya dia masih tidak dapat mempercayaiku. Dengan sedikit gelisah, Chu Tiansu mengatakan bahwa dia baru saja berkultivasi namun dia lupa untuk menahan dirinya. Tapi tetap saja Tuan Putri tidak langsung mempercayainya sehingga membuatnya bertanya metode kultivasi apa yang bisa membuat keributan sebesar itu. Dan Chu Tiansu menjawabnya bahwa dia menemukan beberapa masalah di saat dia berkultivasi. Sebenarnya di dalam benaknya dia bergumam, aku harus segera menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar hal itu, Tuan Putri sangat marah karena seluruh kehidupannya bergantung kepada Chu Tiansu. Jika dia mengalami kecelakaan dalam kultivasi, mungkin hanya akan ada hal buruk yang terjadi saat duel bulan depan. Sembari menenangkan Tuan Putri, Chu Tiansu berkata bahwa dia pasti akan memenangkan duelnya untuk Tuan Putri. Jujur saja masalah ini berhubungan denganmu Tuan Putri.
Di saat aku merawatmu, aku harus menyerap seluruh racun yang berada di dalam tubuhmu untuk menguraikannya. Mendengar hal itu Tuan Putri malah tersipu malu sembari dia berkata, "Jika begitu mengapa kau tidak bilang sejak awal? Aku masih berhutang budi kepadamu, jadi aku akan melakukan apapun untuk dapat membantumu. Sebenarnya ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah Tuan Putri ingin melakukannya?" Ucap Chu Tiansu dan Tuan Putri langsung bertanya apa yang harus dia lakukan. Lalu Chu Tiansu mengatakan bahwa dia akan mengkonsentrasikan racunnya ke area dadanya. Dan dia meminta Tuan Putri untuk menghisapnya, seharusnya dengan itu tidak akan terjadi masalah lagi pada kultivasinya. Namun sebenarnya Chu Tiansu hanya ingin mempermainkan Tuan Putri. Mendengar permintaan Chu Tiansu, Tuan Putri merasa cukup terkejut dan dia bertanya apakah Chu Tiansu ingin dia menggunakan mulutnya untuk menghisapnya. Dan Chu Tiansu membenarkan hal itu, dengan wajah yang mulai menjadi merah. Tuan Putri bertanya apakah Chu Tiansu sedang mempermainkannya. Namun Chu Tiansu malah berkata bahwa itu adalah solusi terbaik untuk bisa membantu kultivasinya. Dengan sedikit rasa malu Tuan Putri berkata akan melakukannya karena dia tidak ingin berhutang budi kepada Chu Tiansu lagi. Yang seketika itu membuat Chu Tiansu merasa cukup terkejut karena dia tidak mengira bahwa Tuan Putri akan menyetujuinya. Tanpa menunggunya lebih lama, Tuan Putri langsung menendang tubuh Chu Tiansu, sehingga membuat tubuh dari Chu Tiansu tergeletak di atas ranjangnya. Dan Tuan Putri Ji Runxin segera mendekatkan tubuhnya dengan tubuh Chu Tiansu, yang membuat Chu Tiansu sangatlah terkejut dengan tindakan Tuan Putri. Lalu Tuan Putri segera menghisap dada dari Chu Tiansu, yang membuat Chu Tiansu merasa sangat senang dengan kenikmatan yang kini telah dia dapatkan. Setelah beberapa saat Tuan mengira bahwa dia telah menghisap semua racun yang berada di dalam tubuh Chu Tiansu. Namun Chu Tiansu malah tertidur dalam dekapannya yang membuat Tuan Putri merasa sangat kesal karenanya. Dan dia mencoba untuk membangunkan tapi sama sekali tidak berhasil. Sehingga membuat Tuan Putri berlalu pergi meninggalkan ruangan itu dengan perasaan kesal karena dia tidak mendapatkan ucapan terima kasih setelah apa yang telah dia lakukan kepada Chu Tiansu. Kemudian beralih di dalam domain mimpi terlihat Chu Tiansu saat ini sedang berlatih teknik terbarunya. Dia tidak menyangka jika dalam mimpinya dia dapat menciptakan segala ilusi yang dia inginkan. Bahkan kemampuan terbarunya yang bernama Taiji menurutnya hampir sama dengan Taiji Quan dari dunia asalnya. Dan dia yakin dalam waktu dekat dia akan menjadi seorang master Taiji. Tak terasa hari telah berganti pagi dengan begitu cepat. Dan Chu Tiansu telah terbangun setelah sepanjang malam melatih teknik Taiji miliknya. Meskipun begitu tubuh dan jiwanya sama sekali tidak merasakan kelelahan bahkan malah terasa lebih baik dari hari sebelumnya. Dan ketika melihat jumlah kekuatan spirit yang didapatkannya dalam semalam Chu Tiansu merasa sangat senang. Karena dengan semua itu dia akan dapat mengumpulkan 50 kekuatan spirit tanpa masalah. Bahkan dalam 8 hari ke depan meskipun dia belum dapat mencapai tahap ke-6 praktisi mistik. Setidaknya dia akan berhasil mencapai tahap ke-5 praktisi mistik. Dan dengan hal itu dia tidak perlu mengkhawatirkan tentang pertarungannya dengan Pangeran Hu Buhui. Setelah itu Chu Tiansu memanggil Qiuyu dan Dongyu untuk membantunya menguji hasil latihannya semalam. Setelah mereka bertiga saling berhadapan, Qiuyu dan Dongyu merasa cukup khawatir dengan keadaan dari tuannya. Namun Chu Tiansu meminta mereka untuk tidak segan menyerangnya. Dan mereka berdua pun segera bergegas bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Chu Tiansu. Namun gerakan Chu Tiansu lebih cepat daripada mereka berdua sehingga membuat mereka merasa cukup terkejut. Karena saat ini dia telah berada di belakang Dongyu. Dan memberikan sedikit gerakan kepada tubuh Dongyu. Melihat kesempatan itu, Qiuyu mencoba mengarahkan serangannya untuk menyerang Chu Tiansu. Namun Chu Tiansu dengan sangat mudah menahan serangan itu. Bahkan berbalik menyerang Qiuyu dengan teknik Taiji yang telah dia pelajari. Sehingga membuat Qiuyu dan Dongyu terlempar secara bersamaan. Melihat keberhasilan dari tekniknya, Chu Tiansu merasa sangat senang. Dan Dongyu bertanya sejak kapan tuan mudanya mempelajari teknik sehebat itu, lalu Chu Tiansu mengatakan bahwa teknik tingkat tinggi itu dia ciptakan sendiri saat tidur, dan dalam beberapa hari dia akan mengajari mereka berdua. Mendengar bahwa teknik itu adalah teknik tingkat tinggi, Qiuyu dan Dongyu merasa sangat terkejut, karena di dalam keluarga Chu hanya ada satu teknik tingkat tinggi, tetapi tuan mudanya malah dapat membuat teknik tingkat tinggi di saat dia sedang tertidur. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.